memberikan kepada kita nikmat yang banyak, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat bertampaikan salam marilah kita curahkan ke ruh Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman Zahiliyah ke zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati ialah Bapak Ustaz Roni, yakni dosen pengampu mata kuliah Asbabun Nuzul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dadang Supriyadi Lubis, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Arab dan Nahwu. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan metodologi penelitian studi Asbabun Nuzul. Selamat datang kawan-kawan, mari kita menjelajahi metodologi penelitian yang mendalam dan penting untuk memahami konsep turunnya ayat Al-Quran, yakni studi Asbabun Nuzul. Next. Jadi pentingnya turunnya ayat Al-Quran, pentingnya memahami konsep turunnya ayat Al-Quran ialah ada dua bagian. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Memahami konsep turunnya ayat Al-Quran membantu kita memahami maknanya dengan lebih mendalam dan menyeluruh. Kita dapat melihat bagaimana ayat tersebut diwahyukan dalam situasi dan konteks tertentu yang memberikan kita perspektif baru dan lebih kaya. Yang kedua, mencegah kesalahpahaman. Studi Asbabun Nuzul membantu kita menghindari penafsiran yang salah atau sempit terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dengan memahami konteksnya, kita dapat menghindari kesalahpahaman dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam. Baik teman-teman, definisi dan tujuan studi Asbabun Nuzul. Baik, definisi Asbabun Nuzul. Studi Asbabun Nuzul adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami konsep turunnya ayat Al-Quran, baik secara historis, sosial maupun budaya. Secara sederhana bisa kita pahami bahwa Asbabun Nuzul adalah suatu peristiwa yang melatar belakangi turunnya suatu ayat ataupun beberapa ayat. Tujuan daripada mempelajari studi Asbabun Nuzul, tujuan utama studi ini adalah untuk mengungkapkan makna dan tujuan yang terkandung dalam ayat Al-Quran dengan lebih akurat dan menyeluruh, serta untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Next. Baik, sumber-sumber informasi Asbabun Nuzul. Jadi kawan-kawan, sumber-sumber informasi Asbabun Nuzul ada 3 sumber. Yang pertama, hadis sahih, yakni hadis sahih yang menceritakan tentang latar belakang turunnya ayat Al-Quran. Yang kedua, sejarah Islam, yakni riwayat sejarah dan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, konteks sosial budaya, kondisi sosial dan budaya masyarakat pada masa turunnya wahyu. Next. Baik, selanjutnya teknik pengumpulan data studi Asbabun Nuzul. Jadi kawan-kawan, teknik pengumpulan data studi Asbabun Nuzul dibagi menjadi 3. Yang pertama, studi pustaka, yakni mencari dan menganalisis data dari kitab-kitab tafsir, hadis, sejarah Islam, dan buku-buku terkait. Yang kedua, observasi, yakni memperhatikan perilaku dan interaksi masyarakat serta memahami konteks sosial dan budaya di masa turunnya ayat. Yang ketiga, wawancara, yaitu mendapatkan informasi dan perspektif dari para ahli tafsir dan sejarah Islam serta masyarakat yang memiliki pengetahuan terkait ilmu tersebut. Next. Selanjutnya kawan-kawan, metode analisis Asbabun Nuzul. Jadi metode analisis Asbabun Nuzul ada dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, analisis isi, dan yang kedua, analisis historis, dan yang ketiga, analisis hermeneutik. Selanjutnya, macam-macam Asbabun Nuzul. Jadi kawan-kawan, Asbabun Nuzul ini ada 2 bagian. Yang pertama,
yaitu beberapa sebab melatar belakangi turunnya suatu ayat. Contohnya surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yang kedua, ta'addud an-nazil wa al-asbab wa'id, yaitu satu sebab melatar belakangi turunnya ayat beberapa ayat. Contohnya surat Al-Dukhan ayat 10, 11 dan 16. Jadi kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa tidak semua ayat dalam Al-Quran memiliki asbab nuzul. Bahkan dalam Al-Quran tidak nyampe sepertiga dari Al-Quran yang memiliki asbab nuzul. Contoh ayat yang memiliki asbab nuzul, contohnya surah Al-Ikhlas, yang dimana surah Al-Ikhlas adalah salah satu surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 4 ayat. Surah ini diturunkan di Mekah dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah mengenai asbabun nuzul. Sebab turunnya surah ini terdapat riwayat yang menjelaskan latar belakang diturunkannya surat Al-Ikhlas. Sebab turunnya surat Al-Ikhlas bagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Qatadah dan lainnya. Surah ini turun ketika orang-orang musyrik Quraisy bertanya kepada Rasulullah tentang sifat Tuhan yang beliau sembah. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang sifat Tuhanmu, apakah dia dari emas, perak atau bahan lainnya?" Sebagai jawaban atas pertanyaan mereka, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas yang menegaskan sifat keesaan dan keagungannya. Allah Subhanahu wa taala serta menyatakan bahwa Allah tidak tergantung pada siapapun dan tidak memiliki sekutu anak atau orang tua. Yang mana isi kandungannya surah Al-Ikhlas yaitu ayat pertama yang artinya katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Allah menegaskan keesaannya dalam segala hal, baik dalam zat, sifat maupun perbuatan. Ayat kedua, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allah adalah zat yang maha mandiri tempat semua makhluk bergantung. Yang ketiga, ayat ketiga, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah menolak segala bentuk atribusi yang menyamakannya dengan makhluk termasuk konsep keturunan. Yang keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tidak ada yang menyerupai Allah dalam segala aspek. Surah ini mengajarkan tauhid secara murni dan menjadi salah satu intisari ajaran Islam. Baik kawan-kawan, selanjutnya identifikasi konteks historis dan sosial budaya. Yang pertama, mengidentifikasi peristiwa, sejarah dan studi pada masa turunnya ayat ataupun wahyu. Yang kedua, menganalisis sistem sosial dan budaya masyarakat pada saat itu. Yang ketiga, memperhatikan norma, nilai dan keyakinan yang berlaku pada masyarakat Arab masa lampau. Next. Selanjutnya teknik verifikasi dan validasi data asbabun nuzul. Jadi, kawan-kawan, teknik verifikasi dan validasi data asbabun nuzul dibagi menjadi 3. Yang pertama, cross check, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan akurasi dan konsistensi informasi. Selanjutnya yang kedua, konsultasi, yaitu mendapatkan pendapat dan masukan dari para ahli tafsir, sejarah Islam dan sosiologi. Selanjutnya nomor 3, kritik, yaitu menggunakan atau menganalisis secara kritis data yang diperoleh dan menelaah berbagai interpretasi dan mendapatkan yang ada dan pendapat yang ada. Next. Selanjutnya implikasi studi asbabun nuzul dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama, makna yang lebih mendalam, yaitu studi ini membantu kita
dan holistik. Selanjutnya yang kedua, penerapan yang lebih relevan. Jadi kita dapat menerapkan ajaran Al-Quran dengan lebih tepat dan relevan dengan konteks zaman sekarang. Selanjutnya nomor 3, penafsiran yang lebih objektif. Studi asbabun nuzul membantu kita menghindari penafsiran yang bias dan subjektif ataupun yang salah. Next. Baik kawan-kawan, dari pembahasan di atas yaitu metodologi penelitian studi asbabun nuzul, bisa kita tarik kesimpulan ataupun rekomendasi. Studi asbabun nuzul adalah metode penelitian yang sangat penting untuk memahami Al-Quran secara mendalam dan menyeluruh. Dengan memahami konsep turunnya ayat, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih akurat dan relevan yang dapat membantu kita dalam menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik kawan-kawan, cukup sekian yang dapat saya presentasikan ataupun yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.